Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aspuri, peserta CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 3 Cibada, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan paparan demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Esensi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam konteks ini, maka pendidik berperan sebagai pamong. Sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Peran guru untuk momong, among, ngemong yang memiliki arti supaya para guru dapat mendidik anak muridnya dengan cara mengasuh dan memberi nilai-nilai yang positif dalam kehidupan mereka. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Hal ini diibaratkan seperti petani yang sedang menanam pohon. Seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki tanaman hanya memberi pupuk, memperbaiki tanah, memeliharanya, ataupun membasmi hama yang mengganggu tanaman tadi. Meskipun pertumbuhan padi bisa diperbaiki, tapi petani tidak dapat mengganti kodrat irodatnya padi. Misalnya, ia tidak akan berharap bahwa tanaman padi itu akan tumbuh jagung, dan sebaliknya. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, tugas pendidik bukan membentuk langsung pohon, tetapi menciptakan ekosistem yang optimal lewat penyediaan lahan, pupuk, air, ataupun anti hama yang takarannya pas. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa dasar pendidikan anak harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang berpihak pada murid, yang disesuaikan dengan kodrat alam, berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan. Di sini diberikan contoh 2 kodrat alam perkotaan dan kampung nelayan. Alam kota merupakan bagian masyarakat kota, maka konteks pembelajaran adalah mendekatkan murid dengan kodrat alamnya. Begitupun di alam nelayan harus sesuai dengan konteks masyarakat nelayan. Pendidik jangan memberi pengajaran di luar konteks hidup murid. Anak yang hidup di kota diberi pelajaran tentang menangkap ikan di laut. Hal ini kurang relevan. Guru harus mengajar secara kontekstual dengan menjadikan lingkungan dan memanfaatkan media yang berkaitan dengan konteks hidup murid. Kodrat zaman berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak dinamis. Muatan pendidikan dan cara belajar abad 20 akan berbeda dengan zaman abad 21. Perubahan zaman merupakan suatu keniscayaan. Kemajuan teknologi membuat cara belajar dan interaksi murid berubah. Jika pendidik tidak menyiapkan murid-murid dengan mereka, maka akan sulit beradaptasi dengan zaman. Cara mengajar ceramah tidak sesuai dengan cara hidup abad 21. Pendidik harus mengajarkan cara-cara hidup sesuai dengan keadaan zaman. Di era informasi, yang harus diajarkan adalah cara memilih, menganalisis, dan mengintegrasi informasi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah trilogi pendidikan Ingarso Sung Tulodo ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani. Artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun kekuatan, dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Trilogi pendidikan maka dapat dikontekskan dalam pendidikan di sekolah. Ingarso Sung Tulodo artinya pendidik harus dapat memberikan suri tauladan untuk muridnya.
ing madya mangunkarso, maka pendidik harus dapat membangkitkan semangat dan selalu berada di tengah murid. Tutwuri Handayani artinya pendidik selalu memberikan dorongan moral dan semangat kepada murid. Demikian paparan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya mengajak, ayo terus kita belajar dan berbagi. Terima kasih.